Ya Bu Titi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sebelumnya untuk menyediakan waktunya, karena kemarin kita sudah ada rencana untuk melakukan wawancara gitu. Jadi sebenarnya di sini kita sebagai CGP itu ditugaskan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa kepala sekolah. Nah, di sini salah satunya itu harus kepala sekolah sendiri, dan dua atau satu laginya itu bisa dari kepala sekolah yang dari luar. Nah, ini kebetulan saya juga beruntung di sini kita dapat kepala sekolahnya itu Bu Titi, yang saya tahu sudah lama gitu menjadi kepala sekolah, sudah menjadi guru senior juga di sini. Jadi saya yakin pengalaman yang Bu Titi ini dapatkan juga lebih banyak gitu ya daripada kebanyakan kepala sekolah. Mudah-mudahan. Ya gini, sebenarnya pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana pengalaman Ibu Titi itu selama menjadi kepala sekolah atau pemimpin, itu tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Intinya dari situ. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, di sini selama ini bagaimana Bu Titi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi di sini untuk dilema etika itu biasanya sesuatu keputusan yang dihadapkan oleh kita gitu, misalkan ya antara posisi benar dengan benar. Nah, itu untuk dilema etika. Jadi pilihan antara benar sama benar nih. Sama satu lagi itu bujukan moral, itu pilihan antara benar dan salah. Jadi kira-kira membedakannya gimana nih kalau ada kasus? Masuknya ke dilema etika kah atau bujukan moral kah? Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Iya, karena kalau misalnya untuk moral ya itu diterapkan. Kemudian tadi apa? Dilema etika. Dilema etika juga dikedepankan. Jadi semua itu jadi harus tetap di ini dulu ya, dilihat dulu latar belakangnya dulu apa, kemudian latar belakang dianya juga apa. Ya, baru mengambil keputusan. Ini jatuhnya. Jadi jatuhnya lebih ke dilema etika atau kebujukan moral. Iya. Ya, oke. Lalu yang kedua di sini, selama ini bagaimana Bu Titi itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi misalkan ada suatu kasus nih, kita sesuatu yang dibahas tapi semua itu masukan dari teman-teman itu dirasa sama-sama benar nih gitu loh. Dan satu laginya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira keputusannya, cara pengambilan keputusannya bagaimana tuh? Kita kalau saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya kepala sekolah ya Pak Robi, tidak otoriter apa kata saya gitu. Kita pertimbangkan hal yang baik dari guru-guru, masukan yang baik dari guru-guru saya akan pertimbangkan. Nah, di dalam hal ini kita mengambil pertimbangan yang bagus, yang lebih bagus yang mana, yang lebih ringan yang mana yang bisa dikerjakan, supaya bisa mengerjakannya bersama-sama, supaya bisa dilaksanakannya juga dengan hal yang dengan ikhlas gitu. Jangan sampai misalnya saya mengambil kebijakan misalkan yang ini aja, tapi ternyata di sini ada yang tidak bisa mengerjakan sesuatu misalkan. Setidaknya bisa dikerjakan bersama-sama keputusan itu. Kemudian itu misalnya dalam hal pekerjaan ya, misalkan dalam hal apalagi tadi itu Pak Robi. Jadi dilema etika sama bujukan moral. Jadi misalkan ada sesuatu nih yang melibatkan misalkan masalah antara guru gitu loh. Terus ternyata ada yang salah satu bilang begini, salah satu bilangnya begini. Jadi sebenarnya semua masukan dari teman-teman itu baik gitu tuh. Kira-kira untuk agar sebuah keputusan yang Ibu ambil itu dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota gitu ya. Lalu sekiranya yang tidak menimbulkan kekecewaan, kira-kira gimana? Itu diantaranya Ibu akan face to face dulu. Misalnya ada dua orang yang berdebat gini dan begini dan kekeh harus begini. Padahal itu semuanya baik. Saya akan mungkin dirapatkan bisa, atau kalau misalnya hal yang sangat prinsipal ya akan face to face gitu ya. Kemudian kita beradu di situ, pandangannya bagaimana bersama di sana untuk bersama-sama ya, baru kita ambil dua-duanya dulu gitu.
kita olah dengan kedua orang tersebut untuk kesepakatan. Oh, jadi kalau sekiranya memerlukan masukan dari rekan-rekan yang lain baru dirapatkan gitu. Nah, gitu. Okay. Kita nggak boleh asal mendengar dari satu orang saja. Itu nanti hal-hal yang tadinya tidak mau, hal-hal yang tadi inginkan seolah saya akan bertindak sendiri, pro ke situ, pro ke sini gitu. Iya. Ibu juga sekarang sebetulnya banyak nih. Ada beberapa yang harus dipecahkan. Ada orang tua murid, ada guru, tentang akibat dari seseorang nih. Nanti baru ibu lagi pikirkan bagaimana caranya untuk memanggil orang tersebut supaya ke sana dan ke sininya baik. Ibu juga sedang mau manggil seseorang. Kebetulan nih. Jadi sebenarnya sedang ada dilema juga. Ada dilema di sini ibu juga, tapi sedang dipikirkan baik-baik supaya tidak menimbulkan gejolak yang tidak baik. Oke, nah ini berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa ibu lakukan selama ini ketika ada masalah seperti yang tadi lah. Kira-kira nanti rencananya gimana, runtutannya, pengen ngapain dulu nih? Kalau biasa ibu menangani masalah, pertama tentu akan dipanggil, ya kan. Kemudian penyebabnya kenapa. Kemudian dari situ saya akan mendengarkan apa kata yang diucapkan dia, alasannya kenapa. Nah, mungkin di antara di situ kan ada hal-hal yang tidak sehati dengan ibu tuh Pak Robi. Jadi dari situ ibu baru ngambil keputusan dengan kata ibu nih sebagai otoriter ibu sebagai kepala sekolah nih, mau nggak mau kamu jangan begitu karena di sini aturan tidak seperti itu gitu, supaya mengambil di dalam mengambil kebijakan itu supaya tepat gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya menurutnya begini, kita berbicara di face to face gitu, karena kan setiap masalah itu ada yang tidak mau digemburkan ke orang lain, betul. Ada yang rahasia gitu. Ibu juga harus memegang itu, harus memegang etika itu supaya anak-anak guru-guru di sini atau pokoknya stakeholder yang di sini supaya tidak bergejolak itu gitu. Di sini ibu udah beberapa tahun di sini, ini banyak nih di otak ibu tuh yang harus dipermasalahkan. Banyak, tapi ibu akan satu-satu dulu tidak berbarengan. Tadi ibu juga tidak akan sebagai beban, tidak sebagai beban, tapi itu sebagai tantangan ibu yang harus ibu selesaikan satu persatu. Jadi intinya yang pasti mah hubungan personal dulu ya. Iya, personal dulu. Jadi kalau sekiranya memang masalah yang ada itu hubungan dengan personal, berarti lebih baik personal dulu. Ketika memang ibu sendiri butuh masukan atau memang nanti ke depannya ada hubungan dengan rekan-rekan guru atau mungkin orang tua murid, baru mungkin dirapatkan berikutnya. Iya. Oke. Lalu di sini hal-hal apa saja selama ini yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi misalkan ada keputusan nih yang diambil antara dua keputusan nih misalkan, tapi dua keputusan ini sama-sama baik nih. Nah, langkah-langkah apa nih yang dianggap paling efektif nih? Jadi runtutannya apa aja nih kira-kira yang paling efektif? Ya jelas yang paling efektif itu ya runtutannya tetap satu personal, ya. Kedua, kemudian secara bersama-sama, dipecahkan bersama-sama. Kemudian ketiga, tentu saja dengan langsung vonis gitu kan. Langsung vonis, sebab itu akan harus cepat diselesaikan. Jadi sebenarnya sih memang tergantung dari jenis masalahnya ya. Iya, masalahnya mungkin ibu gini Rob. Ibu kan bukan orang jiwa yang meledak-ledak bagaimana. Ibu masih karena mungkin ngerasa terlalu hatinya terlalu gimana gitu, jadi dalemin dulu gitu tuh, orang tidak harus dalemin dulu, tidak langsung bedak ibu masalahnya bukan prinsip orangnya seperti itu gitu. Memang ada beberapa kepala sekolah berkarakter seperti itu ya, ada yang langsung cegar gitu kan. Kalau ibu enggak, mungkin itu di antara salah satu kelemahan ibu, di antaranya ibu misalnya tidak cepat tanggap karena ibu mikirkan nanti bagaimana efeknya. Mungkin apakah ini hati ini gimana menurut Pak Robi? Apakah keputusan ibu ini terlalu lamban atau bagaimana? Jadi ibu nanya ke Pak Robi nih sebagai kepala sekolahnya Pak Robi, ibu apakah terlalu lamban ngambil keputusan? Karena ibu seperti itu.
memikirkannya nantinya bagaimana efeknya, nanti bagaimana sakit hatinya orang itu gitu. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sendiri gitu ya, saya pribadi yang ibu bilang itu mungkin sebagai kekurangan, malah menurut saya itu suatu kelebihan. Jadi tidak banyak orang juga yang bisa melihat apa ya, pandangan ke depan. Jadi namanya efek itu kan ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau untuk beberapa mungkin kepala sekolah yang sifatnya otoriter itu mereka jarang memikirkan untuk jangka panjang ibu. Ya contoh nggak harus kepala sekolah gitu ya, mungkin kadang rekan-rekan sendiri juga ketika ada keputusan yang harus diambil di kelas, jadi hanya memikirkan jangka pendek aja pada saat itu saja nih yang diambil, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya gimana, atau mungkin juga di sini tidak memikirkan perasaan orang itu bagaimana. Jadi menurut saya sih malah itu suatu kelebihan karena memang butuh proses. Jadi kalau yang kita pelajari selama ini sih dalam CGP itu memang sebenarnya sih harus ada 9 proses gitu ya. Cuman ya karena memang balik lagi sih tergantung situasi kasusnya juga. Jadi apakah kasusnya termasuk ringan, sedang atau berat gitu. Ketika misalkan kasusnya itu dikategorikan sebagai kasus berat, yang mungkin rentetannya langsung otomatis mungkin harus dipatenkan, diponiskan gitu. Iya, jadi harus ada keputusan. Bisa langsung keputusan hari itu kalau kasusnya berat. Kalau misalnya misalnya ringan-ringan mungkin perlu proses merekanya. Ya, jadi bisa jadi ada pemakluman. Iya. Oke, berikutnya nih Bu nih. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya kira-kira apa aja nih? Ya itu tantangannya tuh diantaranya ibu terlalu mengutamakan perasaan. Jadi hatinya dulu yang main. Iya, tantangan tuh ibu tuh kayaknya tuh untuk mengambil jedar gitu, menegur orang tuh mikir dulu gitu loh. Soalnya ibu juga merasakan kalau misalnya gitu kan juga ibu akan mungkin apalagi depan orang kan malu gitu betul. Ya kan, depan orang malu, jadi harus mikir ke sana. Itu tantangan itu ibu tuh bagaimana caranya supaya ibu tuh bisa cetar gitu. Tadi situ ya yang ibu nggak bisa Pak Robi. Jadi bagaimana caranya ini caranya ke Pak Robi. Jadi itu di situ dilema yang ibu rasakan kalau misalnya ngambil keputusan ketika orang itu sedang bermasalah dan ibu tidak bisa menegurnya dengan cepat gitu. Ya itu ya kalau menurut saya pribadi lagi sih ya balik lagi sebenarnya yang ibu lakukan itu malah cenderung lebih benar dari kebanyakan orang yang lakukan ya, orang lain lakukan dalam mengambil keputusan. Cuman mungkin kasusnya mungkin kalau ibu kan cenderung ke lebih memberi ini ya waktu gitu ya, memberi waktu untuk berubah. Ya gitu. selama itu masih bisa berubah, kita diberikan prosesnya. Tetapi hal itu misalnya udah watak itu kita dari situ mungkin ibu bisa langsung jeder gitu. Kalau memang itu sudah seperti contoh guru-guru yang kesiangan nggak mungkin diproses ini kan. Kalau misal berangkat siang itu kan berkali-kali. Ini kita udah waktunya masuknya harus masuk gitu loh. Kita harus mendisiplinkan waktu itu. Ibu tidak tahu kayaknya nggak bisa itu karena ibu sendiri kalau berangkat tuh selalu pagi gitu. Jadi misalnya kalau ada melihat ada yang melihat agak gimana gemes gitu, sendiri ya. Gemes sendiri gitu. Karena ibu-ibu mungkin karena guru zaman dahulu itu kedisiplinan waktu belajar tuh masih dinomorsatukan. Iya betul. Nggak dengan sekarang kan mungkin banyak. Saya juga kadang-kadang pengen mewawancarai gitu tuh, pengen mewawancarai kepada guru-guru apa penyebabnya dan kesiangannya tuh gitu kenapa gitu. Misalnya ada alasannya misalkan kalau suatu waktu misalnya ada keperluan, ada tamu ngedadak, misalnya ada sakit mendadak, ibu maklumi gitu ya. Tapi kalau hanya misalnya setiap hari kesiangan, ibu kadang-kadang pengen tahu apa penyebabnya gitu tuh. Kalau pekerjaan kenapa nggak dikerjakan lebih awal? Ibu sendiri aja kalau ke sekolah nih Pak Robi nggak mikir apa-apa, pokoknya udah harus sampai ke sekolah udah. Nah urusan rumah nanti pulang dari sekolah gitu. Nah itu kadang-kadang ketika itu juga pengen sebetulnya pengen face to face dari situ. Kenapa? Kalau kesehatan ibu juga punya buku kasus kan yang harus diselesaikan gitu, ya, yang harus diisi dari situ. Nanti ibu juga akan mungkin akan satu persatu akan ibu. Kalau misalnya, nah itu di situ mungkin harus ambil keputusannya secara langsung.
tak perlu dengan tolerir menyediakan proses, karena itu bukan proses, itu adalah suatu keputusan yang harus diambil tindakannya. Iya, karena berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Iya. Ya, nah ini pertanyaan berikutnya masih ada hubungannya nih. Apakah ibu mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Tergantung situasi. Kalau misalnya perlu diselesaikan masalahnya, ya harus selesai hari ini juga. Nah, jadi tergantung urgensinya ya? Iya, tergantung urgensinya dan tergantung masalahnya. Kalau misalnya masalahnya bisa ya tadi katakan berproses, ya mungkin akan dijadwalkan satu persatu. Misalnya si A ini misalnya begini, ya udah sok selesaikan dulu aja. Kita berbicara dulu, kemudian kita selesaikan dengan bicara jadwal, dengan face to face. Misalnya kan bagaimanapun juga tetap hubungan guru dengan kepala sekolah kan harus tahu masalahnya apa gitu. Nah, pernah beberapa waktu yang lalu juga ibu pernah punya kasus di sekolah yang lama itu PTK itu datangnya hanya 1 minggu 3 kali. Kita tanya kenapa, malah menangis, Bu kalau datang ke sini nggak bisa ngomong ini, Pak. Nggak apa-apa. Kenapa? Kita bikin studi kasus, jadi penyelesaian kasus. Ibu tanya face to face, kenapa? Selalu datangnya tidak rutin, kan bekerja. Bapak itu digaji, bilang gitu. Bu, saya kalau datang ke sekolah tiap hari nggak punya ongkos. Nah di situ ibu nggak bisa apa-apa. Coba sampai saya gini tanya lagi, sok mau pindah kemana? Nanti ibu jembatani, bilang ke siapa supaya deket, toh udah dapat SK wali kota, kebetulan pekerja honorer, udah SK wali kota. Sok mau pindah kemana? Yang deket ke rumah, yang supaya tidak ngongkos. Malah tambah nangis lagi, betahnya di sini. Coba dari situ kan jadi mau bicara sama guru-guru, ibu kan tegas gimana sih? Akhirnya ibu bicara sama teman-teman ketika dia nggak ada. Bu, kenapa sih Bu, kita ini yang gemas, masa dia nggak jarang datang gini ya? Tiap hari hanya seminggu 2 kali sampai 3 kali. Kemudian saya ungkapkan kepada mereka bahwa alasannya dia nggak tentu nggak punya transport itu. Nah, setiap kesini itu dia harus pinjam transport dulu ke tetangga, sebegitunya. Di situ, di situ kita itu dijadwal, karena kita kan kadang-kadang ibu kan setiap ini udah rapat, dan ketika dia udah rapat nggak ada ini jadwal ini hari kita panggil gitu. Jadi itu bisa dijadwalkan kalau memang tidak urgen sekali gitu, udah dipanggil, setiap ini dipanggil, tapi lama-lama tuh kok saya pengen tahu kenapa gitu. Pas tuh sampai dia menangis padahal dia laki-laki, nangis lagi sayangnya. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk jadwal itu tetap disesuaikan ya, dengan bagaimana urgensi dari masalah tersebut, sama mungkin dari buku-buku kasus yang ibu tulis gitu ya. Saya yakin mungkin ya setiap kepala sekolah atau pemimpin juga pasti memiliki catatan tersendiri gitu berkaitan dengan termasuk masalah. Kasus anak. Kasus anak juga ibu pernah manggil anak. Itu anak gurunya sudah tidak bisa ngomong gimana gitu. Bu, nih anak datangnya kadang seminggu sekali, datangnya kadang seminggu 2 kali, katanya diejekin sama teman-temannya. Lah, setelah ibu telusuri, sampai katanya mbak ibunya ngoncong ke temen yang ngejeknya. Ibu penasaran nih, masa sebegitunya gitu. Ya udah gini aja, Pak, suruh anaknya ke ruang saya. Suruh ke ruang saya di sekolah yang lama nih ya, bukan di sini belum menemukan. Tapi di sini juga ada, pernah di sini juga ada di ruang saya. Tapi kemudian ternyata setelah pas ngomong dengan anaknya, kenapa kamu nggak ke sekolah? Jujur sama ibu, kenapa nggak ke sekolah? Apa benar diajak sama teman kamu? Kata teman kamu nggak pernah ngejek.
Diam, malah anak nangis. Tapi ibu dengar katanya kamu kesulitan dalam belajar. Iya Bu, pusing karena bacanya belum lancar. Aduh, kenapa sampai mengkambing hitamkan orang untuk membela diri ke orang tua kamu supaya kamu tuh tidak masuk sekolah tuh dimaklumin. Itu nggak boleh nak. Nah gitu. So kalau mau belajar bahasa sama ibu kasih waktu. Setiap pulang sekolah sama ibu belajar berdua. Nah dari situ pernah sekali datang, akhirnya enggak. Setelah akhirnya mereka di situ banyak dari kasus-kasus itu juga harusnya itu kan diselesaikan oleh guru ya, tapi mungkin udah gurunya udah berkali-kali nggak mempan, mungkin akhirnya ya turun tangan kepala sekolah gitu. Ya berarti bagus banget ini tadi yang saya dengar udah ada dari ini ya praktek yang kemarin sempat kita praktekkan sama rekan-rekan segitiga restitusi juga sebenarnya pernah ya Ibu pakai ya. Ya kadang memang secara nggak langsung seperti saya juga ternyata yang selama ini kita lakukan tuh sudah pernah kita lakukan, padahal kita baru tahu ini ternyata namanya ini ternyata itu nih. Cuman istilahnya aja. Iya, istilah. Padahal kita tuh udah melakukan berkali-kali, beratus kali mungkin karena kita kan udah puluhan tahun mengajar. Kalau Pak Robi kan mungkin hanya beberapa kali mengajar. Udah berapa tahun Ibu kan udah 36 tahun mengajar. Jadi dari mulai kesulitan anak belajar, dari mulai anak sampai memanggil orang tua, menyuruhnya ke tumbuh kembang anak, itu udah dilakukan ketika ibu masih di guru. Karena kebetulan kepala sekolah gurunya mempercayakannya ke ibu, nggak tahu tuh mempercayakan ke ibu. Itu ini, ya udah saya panggil orang tuanya, ngadep ke saya bilang gitu. Padahal masih guru waktu itu. Dipanggilin, harus karena pernah kebetulan mempunyai berita bahwa di rumah sakit ada tumbuh kembang anak, biar mumpung anak tuh masih kecil kan. Jadi kan kesulitan belajar itu kan harus ditanganin. Jangan hanya menyerahkan aja begitu kepada guru, Guru juga kan kesulitan kalau memang tidak punya latar belakang dia itu kenapa gitu loh. Kenapa ini nggak masuk ke otak. Ternyata yang di sini juga kan akhirnya kan ketahuan. Waktu itu ketika dipanggil orang tuanya udah ke puskesmas, bukan saya mengenyampingkan petugas puskesmas. Coba Bapak punya akses enggak? Ibu bilang punya BPJS enggak, punya Bu. Coba ke tumbuh kembang anak, di situ ada psikolognya yang akan menangani langsung. Nah ternyata Bapak itu berhasil dan ternyata kenapa anak itu sampai tidak mengerti apa-apa? Ternyata dari sininya di bawah rata-rata IQ-nya. Tuh bagaimana? Kalau nggak gitu kan jadi gurunya keder. Ini kenapa? Apakah anak kesulitan belajar itu memang malas? Kita nggak tahu nih. Nggak bisanya tuh apa? Kan ada dua kemungkinan. Dia nggak bisa karena memang tidak menyukai pelajaran itu. Yang kedua, malas belajar dan membaca. Yang ketiga, apakah memang tidak mampu. Dan ternyata ketahuan dia memang tidak mampu dalam segi kognitifnya. Di situ ketahuan. Nah, di situ juga kita perlu kerjasama dengan ibu sudah berkali-kali manggil yang di sini. Baru berhasil satu yang mau menuruti nasihat ibu harus ketemu kembang anak. Kebanyakan orang tua nggak mau. Padahal bisa BPJS kan harusnya. Ibu setiap rapat dengan orang tua bertolong sih kalau ada anak, kalau kita sayang sama anak, mumpung anak tuh masih SD, mumpung masih kecil, yuk kita lihat minat bakatnya di mana nih anak tuh, sampai kemampuannya di mana. Jangan dipaksa, jangan udah anak saya sekolah, ya orang tua juga harus mengerti nih anak kenapa anak saya nggak ngerti tuh kenapa gitu loh. Tapi kebanyakan orang tua tuh tidak mau ke situ. Iya, nggak peka ya, malah nggak peka. Ya jadi mikirnya ya mungkin sebagai orang tua juga masa iya sih anak saya keterbelakangan, mungkin ada yang begitu. Iya, ada yang begitu. Jadi ada yang takut ponisnya. Iya, ada salah satu yang sekarang di kelas 2 nih, karena katanya nggak boleh tidak naik kelas kan karena ada fase ya kan. Itu sepertinya prediksi saya itu mungkin ada orang tua itu karena dia sebagai guru takut khawatir. Jadi saya suzon nih, khawatir mungkin ketahuan ponisnya. Lah kok anak saya begini gitu loh ya. Iya. Nah, masa si anak guru begini gitunya? Masa si anak guru IQ-nya segini gitu? Sepertinya takut seperti itu. Padahal ada teman ibu juga nih kepala sekolah. Banyak kepala sekolah yang anaknya ada bukan di inklusi lagi, tapi di SLB.
karena memang kemampuannya seperti itu. Jadi memang orang tuh harus nyadar gitu loh, nggak bisa memaksakan anak itu bahwa kalau inklusi masih mending, kalau sudah kategorinya udah luar biasa kan kita nggak bisa menangani karena kita bukan faknya, karena kita bukan jalurnya jalurnya di situ gitu ya. Tapi sekarang kan kita nggak boleh di mana-manapun kita harus menerima ya, tidak boleh membeda-beda. Perbedaan harus yang kurang, yang gimana kita harus menerima. Jadi mau nggak mau si guru harus memahami bagaimana memecahkan anak itu bisa tidak bisa gitu. Ya sebenarnya dilema juga ya buat kita sebagai guru, buat kepala sekolah. Ya sebenarnya dibilang menambah beban ya memang menambah beban gitu ya. Cuman ya bagaimana lagi, intinya anak-anak yang dititipkan di sini anak-anak kita gitu ya. Iya. Jadi mau tidak mau kita juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Iya, walaupun dengan pelajaran yang berbeda kali. Betul. Iya. Oke, nah ini sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pasti ada. Kita tidak boleh mengenyampingkan tuh anak lebih muda dari kita. Seperti kata hadis Nabi Muhammad juga mengatakan, undur makola belatan durman kola. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat pembicaraannya. Ibu akan mengambil itu misalkan dari orang lain yang membantu ibu, misalnya ketika ibu tidak bisa memecahkan masalah gitu ya. Ini baiknya gimana? Baiknya gini-gini, yang selama itu misalnya baik dan jurusnya tepat, ibu akan laksanakan. Ya, jadi sebenarnya keputusan itu ada. tidak harus diambil sendiri ya. Iya. Jadi memang ketika ada teman, rekan atau guru ataupun siapapun yang bisa memberikan solusi, ya selagi itu bagus dan memang cocok sesuai bisa dipakai gitu. Kadang-kadang kan kita kan tidak nyampe otak sampai ke sana. Kita juga, ibu juga kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman sesama kepala sekolah. Kalau kasus begini bagaimana? Ya kak begini aja, gini-gini aja gitu. Kalau itu yang kira-kira yang tidak usah dibicarakan dengan rekan gitu kan. Kalau misalnya bisa bicarakan dengan rekan, mungkin ibu juga akan berbicara dengan teman-teman gimana cara membicarakan ini. Itu ya dengan prinsip tadi, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dilihat apa yang dibicarakan. Ya oke nih, terakhir nih, saya rasa ini yang paling menarik nih Bu, pertanyaannya. Dari semua yang telah disampaikan dan mungkin dari pengalaman Ibu selama menjadi guru sampai menjadi kepala sekolah, nah pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Ya pembelajarannya menjadikan Ibu lebih waspada. Menjadikan ibu lebih hati-hati, waspada, udah menjadikan ibunya harus ambil mana yang lebih tepat. Nah kemudian juga mungkin harus, pokoknya banyak ya pengalaman dari pengalaman itu yang bisa ibu petik itu apa lagi tuh? Ya banyak sih, dari pembelajaran orang yang berkasus bisa diceritakan kepada seseorang yang mempunyai kasus yang sama dengan penyelesaian yang sama. Siapa tahu kadang kasus yang sama, penyelesaian yang sama, ya, orang kita juga udah punya buku sendiri kita nih. Inspirasi tersendiri. Jadi ada, pokoknya semua kasus-kasus itu pasti mempunyai inspirasi sendiri gitu, mempunyai jalan sendiri-sendiri. Bagaimana cara memecahkannya? Pokoknya semuanya membawa inspirasi dari berbagai macam gitu. Ya tentunya tetap ini ya, memperhatikan bagaimana perasaan orang tersebut, terus kira-kira ada tidak yang merasa kecewa, atau misalkan ini keputusan ini baik untuk banyak orang apa enggak gitu ya. Jadi memang banyak sih Bu yang bisa kita ambil, sama seperti saya juga di sini memang dalam waktu yang singkat tapi materinya berbobot gitu ya, yang saya rasa sendiri dalam CGP ini. Dan alhamdulillah di sini pertanyaan juga sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mungkin setelah ini saya juga akan berbincang lagi nih dengan kepala sekolah, tapi yang saya pilih itu yang lebih muda, Guriah yang bekas di sini. Jadi saya pengen tahu pengalamannya gimana, karena saya yakin sifatnya beda gitu yang saya tahu Ibu Ria, makanya kenapa saya pilih satu lagi. Jadi yang dari lembut sama yang keras betul. Gitu ya. Jadi saya pengen cari pengalamannya yang itu. Jadi bisa bandingkan nantinya. Iya, itu dia. Jadi memang nanti ada
daftar checklist. Jadi ada perbandingan antara yang kita wawancara yang pertama sama yang kedua, terus apa yang bisa kita ambil nih gitu. Jadi makanya saya nggak ngambil semua yang senior, jadi saya ambil satunya yang muda juga. Ya Ibu, mungkin segitu saja pembicaraan yang bisa kita lakukan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Pengalaman yang saya ambil juga banyak sekali. Ini bisa jadi pelajaran buat saya. Apalagi ya mungkin itu aja. Saya benar-benar ibaratnya apa ya, beruntung gitu mendapatkan kepala sekolah yang sudah banyak pengalamannya. Terima kasih. Kalau misalnya bisa diambil gambarannya, bisa diambil contohnya, saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada di sisi Pak Robi bisa mengambil sisi baik di saya, terus ucapkan terima kasih. Mungkin hanya selama ini hanya itu yang bisa diberikan ke guru-guru gitu. Intinya sih itu Pak Robi. Saya berharap sebagai generasi muda yang semangat, intinya mau Pak, saya udah tahu kok Pak Robi semangat. Intinya masih bisa memajukan sekolah di sini. Jangan sampai mentang-mentang CGP akhirnya semuanya mementingkan CGP aja gitu. Ya akhirnya menyampingkan tugas-tugas sekolah. Itu yang tidak tengah seperti itu. Semuanya harus balance. Dan juga mudah-mudahan kedepannya Pak Robi lebih sukses, entah dari jadi langsung jadi pengawas, entah langsung dari jadi kepala sekolah, semuanya berproses dan semuanya juga harus dinikmati. Kalau misalnya dipaksa itu nggak bisa, pokoknya pekerjaan tuh harus dinikmati. Saya juga sekarang ayah ketika di pertama di sana di sedikit rezekinya ya dinikmati, banyak rezekinya dinikmati supaya hati kita nggak sakit gitu. Jadi segitu, makanya kata dia ngantur lagi. Ada seorang bilang ke ibu gini, ibu kayaknya kepala sekolah menikmati banget ya. Emang kenapa? Lihat lain bukannya lain. Terus apa yang dipikirin kata saya tuh gitu. Apa dipikir, saya mikir macam-macam. Saya pengen ibadah, pengen memberikan apa yang saya bisa, itu aja. Itu aja Pak Robi. Pak Robi mudah-mudahan bisa mengambil semuanya yang baik-baiknya, itu aja. Amin. Ya Bu, makasih. Pamit Bu ya. Ya sama-sama. Iya. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Robi. Gimana kabarnya Bu Ria? Sehat alhamdulillah. Iya, kayak lagi sibuk-sibuknya ya? Banyak kegiatan di luar nih. Iya, kebetulan kayak sekolahnya juga kan masuk ke sekolah ini penggerak gitu ya. Saya yakin pasti banyak kegiatan, makanya saya berterima kasih sekali hari ini bisa dapat jadwalnya. Ya sebenarnya saya itu ada tugas Bu Ria. Iya. Dari CGP itu bahwa kita itu harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Nah, kebetulan karena yang salah satunya itu harus dari sekolah sendiri, jadi ya jelas kepala sekolah saya sendiri dulu. Yang pertama tadi pagi sudah dilaksanakan, terus satu laginya saya pilih-pilih nih. Jadi saya pilih-pilih kira-kira kandidatnya siapa ya yang saya. Setelah mikir-mikir, habis Bu Titi yang senior, kayaknya saya harus nyari yang lebih muda gitu, biar ada apa namanya pembanding gitu ya. Jadi biar bisa tahu, bisa ngambil mana yang positifnya gitu loh. Kalau yang negatifnya ya saya yakin semua orang juga pasti ada. Iya. Kekurangannya ya seenggaknya saya bisa banyak belajar gitu dari kedua kepala sekolah ini. Mungkin langsung aja Bu ya. Iya, monggo. Ya, ada beberapa pertanyaan di sini. Intinya sih berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin itu menjalankan roda kepemimpinannya, terutama dalam pengambilan keputusan yang didasari dengan dilema etika sama bujukan moral. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bu Ria itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi dalam kasus itu kan ada 2, ada dilema etika sama bujukan moral. Kalau dilema etika itu jadi perang batinnya itu antara yang benar dengan yang benar. Gitu. Jadi sesuatu yang benar dengan yang benar, mana yang jadi pilihan Ibu gitu. Iya. Terus kalau untuk bujukan moralnya itu dilema antara benar dan salah. Nah, jadi kira-kira untuk membedakannya dari mana nih gitu loh. Iya. Kalau dilema etika itu biasanya terjadi kalau kita memberikan suatu statement yang hal-hal yang positif gitu ya. Artinya positif ini baik dua-duanya tuh baik dikerjakan. Cuman mungkin terbentur dengan waktu biasanya kan. Jadi untuk pengambilan keputusannya itu rada
rada berat gitu. Yang satu punya segi positif tapi saya tidak bisa berada di sana gitu kan. Kalau yang satunya lagi juga positif tapi saya bisa ada di sana. Tapi semuanya itu kalau namanya dilema ya berarti kan semuanya itu punya sesuatu hal yang positif yang menguntungkan bagi kita. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dikerjakan dua-duanya gitu. Tapi ya memang namanya hidup tuh satu pilihan. Kalau tidak ke kanan ke kiri gitu aja. Jadi ya tetap keputusan pemimpin itu harus tegas dan penuh dengan ini ya pertimbangan yang lebih baiknya pasti ada gitu. Dari yang baik itu pasti ada yang lebih baik gitu. Oke, luar biasa. Ini yang kedua nih. Selama ini bagaimana Bu Ria ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang tadi itu. Jadi bagaimana ketika ada suatu pilihan, misalkan pengen mengadakan event nih, ada event A, ada event B, sama-sama penting nih eventnya, sama-sama bagus. Nah, ini sering begitu tuh ya. Iya. Ini gimana Bu Ria ini ngambil keputusannya berkaitan dengan misalkan hubungan dengan guru-gurunya kah, dengan komite gitu, kira-kira gimana Ibu? Yang selama ini saya lakukan yang pertama adalah komunikasi ya, bisa melalui musyawarah gitu kan, pengambilan keputusan dari suara terbanyak atau misalnya disesuaikan dengan kondisi yang saat itu bisa saya lakukan biasanya gitu. Yang jelas kebanyakan ya kalau sudah dua-duanya hal yang baik kita ambil keputusan suara terbanyak melalui musyawarah dengan guru dengan komite tentunya. Ya berarti tetap suara terbanyak demokrasi yang diambil. Iya. Ya ini berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ria lakukan selama ini nih? Tentang dilema ya? Iya, tentang dilema. Yang pertama identifikasi dulu. Itunya apa sih permasalahannya atau kegiatannya apa sih, mana yang lebih skala prioritas biasanya gitu. Berarti dari urgensinya. Iya, urgensinya dulu. Tapi diidentifikasi dulu nih, ada berapa nih yang positif untuk kitanya, terus baru kita ambil yang urgensi, terus kita melalui tahapan musyawarah. Kalau memang hasilnya masih 50-50 ke kepala sekolah yang menentukan mana kebijakan yang akan dipakai gitu. Kembali lagi ke keputusan kepala sekolah. Jadi tetap ya keputusan tertinggi memang di kepala sekolah. Iya, kalau sudah ditempuh beberapa tahap itu gitu. Iya. Nah berikutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ria anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di ilmu etika tadi? Iya, yang paling efektif yaitu musyawarah pengambilan keputusan bersama gitu. Itu yang paling efektif karena apa? Kalau sudah menjadi keputusan bersama, yang tidak setuju pun ya harus setuju kan gitu. Itu yang paling efektif. Gitu. Ya, berarti intinya bagaimana keputusan itu diambil tanpa mencederai lah ya, atau mengecewakan. Minimal kita tahu nih di lapangan itu sukanya yang mana gitu kan, kebutuhannya yang dibutuhkan tuh apa gitu. Oke, bagus sekali ini jawabannya ya, luar biasa. Terus di sini hal-hal apa aja nih yang selama ini merupakan jadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya kalau sudah dua-duanya pakai kekeh ya, apa sih bahasa kitanya ya? Misalnya kegiatan yang sama-sama baik tapi sama-sama pengen didulukan gitu ya. Di skala prioritaskan semua gitu. Itu yang biasanya yang menjadi kita bingung kan. Itu nggak perlu foto sama berusaha ini nggak apa-apa. Ya jadi intinya kalau memang benar-benar kegiatannya itu sama-sama baik, memiliki dampak positif yang terus ya sama-sama penting juga mungkin untuk sekolah, sama-sama banyak suaranya juga nih, jadi betul, sama-sama istilahnya kita mendukung, daya dukungnya tuh sama gitu. Itu yang bikin kita jadi bingung. Mungkin prosesnya agak panjang ya dalam Oke, bisa di dua kali kan mungkin nantinya kegiatannya. Nah, sekarang apa Bu Ria punya suatu jadwal gitu ya, jadwal tertentu dalam sebuah
penyelesaian kasus di dalam etika. Nah, jadi apakah Buria itu langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Kalau tergantung ya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya bisa dibicarakan saat itu juga, kita kumpul misalnya jam istirahat sambil ngobrol santai, bisa diselesaikan, ya saya selesaikan. Tapi kalau memang perlu pemikiran yang matang, saya punya hari itu Sabtu, setiap Sabtu itu sharing baik, apapun kegiatan ataupun permasalahan-permasalahan di sekolah itu kita tuangkan di hari Sabtu, sharing baik. Kita kumpul bersama, tidak ada yang tidak ikut biasanya, kecuali sakit ataupun izin ya. Rata-rata semua guru hadir. Itu sharing baik di hari Sabtu. Jadi sekolah punya kegiatan sendiri, punya pada waktu, hari Sabtu, ya. iya, Jadi punya namanya sharing baik ya. Sharing baik di hari Sabtu. Kayak perlu ditiru juga nih. Ini kan tempatnya tuh, saya kondisikan juga tempat rapatnya apa. Jadi saya bukan tempatnya tuh bukan di ruang guru. Kalau di ruang guru situasinya rapat biasa. Iya. Jadi mau makan, mau apa santai. Kalau di sini kalau sudah duduk di ruangan kepala sekolah, saya sampai beli meja begini tuh karena memang perlu rada serius. Santai sih santai, tapi ini bukan meja saya gitu, bukan tempat duduk saya. Jadi beda gitu. Ininya pola pikirnya tuh. Itu kurang lebih 1 jam sampai 2 jam di ruangan saya. Paling cepat 1 jam. Kadang sih 1,5 jam, nggak sampai 2 sih. Kadang kalau memang perdebatannya lama, ya sampai 2 gitu. Oke, iya ini saya juga baru nggak ya? Iya baru nggak. Soalnya kelihatan baru juga. Baik mau pakai itu Pak Robi, mau pakai layar juga bebas kita. Jadi bukan saya saja sebagai pemimpin rapatnya. Jadi ketika siapa saja, misalnya ada yang mau diutarakan itu kita sudah terbiasa di Sabtu sharing baik itu. Oke. Nah ini berikutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ria dalam pengambilan keputusan? Ada. Apa aja tuh kira-kira? Biasanya pengambilan keputusan itu saya dipengaruhi oleh guru-guru senior yang mungkin sudah tahu karakter guru-guru di sini, karena jujur saya di sini kan masih kepala sekolah baru. Mungkin kedepannya kan saya bisa berdiri sendiri. Ini untuk saat ini masukan-masukan dari guru-guru senior ataupun guru-guru yang aktif gitu kan, sebagai ini aja tolak ukur saya untuk pengambilan keputusan gitu, sebagai masukan aja tambahan gitu. Ya, jadi tidak peduli dia muda ataupun tua, yang penting asal pemikirannya itu bisa diterima oleh kita, sejalan dengan kita, intinya untuk kemajuan bersama saya terima. Iya, biasa. Nah ini terakhir nih, dari semua hal yang tadi disampaikan, juga mungkin dari pengalaman Buria sendiri, dari beberapa sekolah mungkin ya, lebih dari 1 sekolah itu, pembelajaran apa yang dapat Buria petik nih dalam pengalaman pengambilan keputusan? Yang pertama, dari beberapa pemimpin yang pernah saya itu ya bekerja sama itu, mungkin kan kita ambil dari setiap pemimpin yang pernah bareng dengan kita itu yang satu yang positifnya. Terus kan kita juga bisa merasakan ketika kita jadi guru seperti apa. Jadi pengalaman-pengalaman berharga itu saya terapkan ketika saya menjadi seorang pemimpin. Yang saya rasakan, yang saya biasa lakukan, tidak terlalu otoriter dan tidak terlalu santai. Tapi capaian atau tujuan yang ingin saya target atau apa ya, pokoknya kayak semacam di sekolah ini saya mau target apa atau tujuannya apa, itu yang menjadi apa ya, fokus saya gitu ya. Orientasinya ke sana. Jadi tapi ya itu tindakan yang kira-kira kurang baik ya tidak usah saya lakukan gitu. Saya selalu kooperatif, selalu bekerja sama, itu yang menjadi prinsip saya menjadi pemimpin. Jadi mengedepankan kebersamaan, bukan egoisan gitu, meski saya seorang pemimpin gitu. Ada kalanya saya sharing memerlukan itu ya pendapat dari guru, ya nggak masalah buat saya. Yang penting kita maju bersama, tujuan tercapai bersama. Terus ini seirama, sefrekuensi gitu pengennya saya. Menyatukan mindset dulu kan. Kalau udah di tempat kerja itu, kalau kita nggak nyatu mindsetnya ya sendiri-sendiri susah. Kolaborasinya susah gitu.
Ya berarti kolaborasi yang penting sama jadi ketika kita memiliki banyak mungkin rekan yang satu ini ya yang satu frekuensi itu mempermudah intinya. Iya, intinya sih itu. Tapi kan enggak gampang gitu. Tetap aja ada aja yang tidak sefrekuensi. Nah, itu kan PR buat kita untuk mendalami mensiasati lah bagaimana kita supaya bisa sefrekuensi gitu. Oke, mungkin itu aja Bu Ria pertanyaannya. Iya. Memang tidak banyak, cuma yang saya dapat banyak ya. Jadi sedikit memang setiap kepala sekolah itu punya ciri khas gaya masing-masing. Gayanya masing-masing. Jadi kalau ada yang bilang Bu Ria ini begitu, Bu Titi ini begitu, ya wajar manusia. Kan punya penilaian masing-masing. Iya, kita sendiri juga tiap orang. Ya kalau saya sendiri pasti menilai itu jangan ke negatifnya dulu. Betul Pak, saya juga baik ke teman, ke guru itu lebih enak kalau kita punya positive thinking, nggak membebani gitu. Intinya kan setiap orang punya kekurangan, betul kata Pak Robi. Tapi kan kita ambil yang positifnya aja. Kekurangan sih semua orang pasti punya, tapi kan nggak usah diambil kan, ambilnya yang baiknya aja gitu. Ambil modifikasi, terapkan ya Bu. Iya. Jadi apa yang punya orang kita modifikasi jadi punya sendiri. Iya, punya sendiri. Terus jadi diri sendiri kan lebih enak ya. Ya, makasih banyak Bu Ria waktunya. Jadi intinya sih gitu ya, sebagai pemimpin itu susah-susah gampang ya Bu ya. Gampang-gampang susah. Ya cuman ya saya lihat sendiri juga memang dari setiap karakter pemimpin itu punya dampak Bu. Punya dampak kepada anggota-anggotanya. Gitu. Iya. Kalau misalkan kita mempunyai pemimpin yang benar-benar jiwanya itu bisa membangun, jiwanya itu merubah, ya pasti ke bawah. Ke bawah, betul. Otomatis. Jadi memang biar bagaimanapun namanya anggota pasti ada yang dilihat suatu sosok gitu ya Bu. Iya. Jadi ketika sosoknya memang di hati dia itu serag, ya udah berarti pasti genjot juga, ikut dukung ya kegiatan-kegiatannya. Iya Ibu Ria, makasih waktunya. Sukses buat Pak Robi, keren. Mudah-mudahan segera nyusul jadi kepala sekolah. Kami ini sudah loh, sebentar lagi seleksi. Iya, amin. Saya sih ngedoain yang terbaik buat semuanya ya. Ya Pak Beni cerita, Bu, saya tuh jangan bilang nggak bisa. Udah, saya tuh paling muda, Bu Ria paling muda, tapi ya artinya. Iya dulu paling muda Bu Ria. Iya, artinya ngikutin aja arus mau dibawa kemana nih gitu kan. Barangkali Allah kan sudah menakdirkan orang tuh kan berbeda-beda ya caranya tuh. Tinggal dijalanin aja. Kalau toh udah dijalani terus Allah berkata lain juga, bagian udah seleksi, bagian udah penempatan, belum waktunya ya belum kan gitu. Iya, makanya udah dijalani, diikutin. Kalau udah ada kesempatan itu yang susah. Ya, jangan sampai menyanyiakan kesempatan. Kesempatannya itu yang susah datang. Sekarang tujuan orang hidup apa sih? Merubah nasib. Biar siapapun, nggak ada sok mau cari uang, mau jadi orang kaya, nggak, merubah nasib itu kan dari yang tidak enak menjadi enak, dari yang kurang menjadi lebih baik gitu. Ya, terima kasih Bu Udah Ria. nyusul Pak Robi, aduh, iya barakallah.